karena aku masih mengantuk. Aku mencoba untuk tidak peduli dengan suara tersebut. Namun saat aku mencoba tidur, kembali suara tangisan yang awalnya lirih berubah menjadi suara tawa yang melengking seperti kuntilanak. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan channel Mahasiswa Siluman. Bagi kalian para pendengar, selama channel ini tayang, apa kalian sudah tahu nama dari pengisi suara ini? Bagi yang belum, perkenalkan, namaku Dito, asal dari kota Purbalingga yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Apakah ada yang sama dengan saya? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin saja sekali-kali kita bisa mabar bareng bagi yang rumahnya dekat. Dan dalam video ini, kita akan menceritakan kelanjutan dari cerita Temon yang kemarin mendaki solo hiking Gunung Merbabu. Bagi yang belum nonton, akan saya taruh linknya di bawah. Jadi tonton dulu ya sebelum nonton video ini. Kali ini Temon melanjutkan petualangannya dengan mendaki Gunung Salak. Jadi bagaimana kelanjutannya? Langsung saja ke cerita selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temon, asal kota berinisial B. Di sini saya ingin melanjutkan cerita saya setelah mendaki Gunung Merbabu. Untuk para penonton, mohon tidak mengecap kami narasumber sebagai pengarang, karena apa yang dibagikan para narasumber adalah pengalaman-pengalaman nyata yang para narasumber alami. Kalian tidak percaya tidak masalah, karena kalian mungkin belum mengalami hal tersebut. Maka dari itu tolongi hargai para narasumber, karena hal gaib itu nyata dan itu ada. Ini kisah nyata yang aku alami sewaktu mendaki Gunung Salak, sama halnya sewaktu aku mendaki Gunung Merbabu kemarin. Pendakian Gunung Salak yang kukira lancar, ternyata membuat tercengang karena ending yang sangat tidak masuk akal. Berikut kisahku. Namaku Temon. Mungkin kalian masih ingat dengan kisahku ketika solo hiking di Gunung Merbabu via Selo pada tanggal 20 Desember 2021. Setelah pendakian itu, aku memutuskan untuk solo hiking ke Gunung Salak. Sebenarnya aku masih agak kapok setelah mendaki Gunung Merbabu kemarin, karena hal-hal mistis yang sudah aku alami. Namun tekadku untuk solo hiking Gunung Salak juga sudah bulat. Ceritaku dimulai setelah pulang dari Gunung Merbabu, yakni pada tanggal 23 Desember 2021. Sekitar pukul 10:30 malam, setelah selesai mandi bunga 7 rupa, dan aku memilih untuk tidur, karena baru saja pulang dari Merbabu. Belum lama terlelap tidur, aku bermimpi mendaki Gunung Salak. Karena mimpi tersebut, aku terbangun pukul 2 dini hari. Saat aku bangun, ternyata ayah Pakde dan Bude dan keluarga besarku belum ada yang tidur. Mereka masih sibuk bercanda sambil ngobrol-ngobrol. Maklum, jarang ketemu dan ngumpul seperti ini. Setelah terbangun, aku berpikir untuk mendaki Gunung Salak pada tanggal 26 Desember 2021. Ya, 3 hari setelah pulang dari Gunung Merbabu. Setelah memutuskan itu, aku keluar kamar, lalu ikut gabung untuk ngobrol bersama keluargaku. Saat asik ngobrol, aku meminta izin ke ayah dan Pakde, apakah aku boleh untuk mendaki Gunung Salak pada tanggal 26 Desember. Ayah, Pakde, kulo badhe muncak Salak tanggal 26 Desember, angsal mboten. Yang artinya, ayah, Pakde, saya mau mendaki Gunung Salak tanggal 26 Desember. Boleh atau enggak? Kataku. Enggak usah, kamu baru aja pulang, udah mau naik lagi. Apalagi kamu mau ke Gunung Salak. Kamu tahu kan, Gunung Salak itu gunung yang angker. Jawab Pakde dengan nada yang sedikit tinggi. Kamu gak usah aneh-aneh. Kamu udah ya boleh sekali. Sekarang gak usah dulu. Kapan-kapan lagi aja, sahut ayah. Nggih Pakde, kula ngertos. Gunung Salak niku wingit. Nanging kula pengen munggah mriko. Yang artinya, iya Pakde, aku tahu Gunung Salak itu angker. Tapi aku pengen mendaki ke sana. Jawabku sambil menunduk. Ya udah nggak apa-apa. Tapi besok kamu harus ke makam para leluhur bersama semua saudara-saudaramu.
minta doa keselamatan ke leluhurmu. Jawab Pak D. Nji Pak D, nek ayah pareng boten. Artinya, iya Pak D, kalau ayah boleh nggak? Sahutku. Karena Pak D-mu bolehin, ayah juga sama. Lebih tahu Pak D-mu daripada ayah kalau tentang kayak gitu. Jawab ayah. Setelah mendapatkan izin, aku pun kembali ke kamar dan lanjut tidur lagi. Sekitar pukul 4 pagi, aku bangun untuk sholat subuh. Setelah selesai sholat, sekitar pukul 4:30 pagi, aku mandi. Setelah selesai mandi, aku mengerjakan PR karena aku nanti sekolah. Singkat cerita, pukul 6 pagi, aku berpamitan dengan kedua orang tuaku untuk berangkat sekolah. Setelah berpamitan, aku langsung berangkat menuju sekolah. Selama perjalanan menuju sekolah, aku masih teringat dengan kejadian-kejadian ganjil Gunung Merbabu kemarin. Karena tidak fokus menyetir, hampir saja aku bertabrakan dengan pengendara motor yang ada di depanku. Singkat cerita, aku sampai di sekolah. Di kelas, aku masih banyak melamun karena masih bimbang untuk solo hiking ke Gunung Salak. Tak lama bel masuk berbunyi, aku pun mengikuti pelajaran. Singkat cerita, sekitar pukul 5:30 sore, aku baru keluar dari sekolah. Maklum ya, masih ada ekskul yang aku ikuti, jadi pulang sore terus. Perjalanan menuju rumah memakan waktu 15 menitan. Setelah sampai di rumah, aku langsung mandi dan kembali ikut kegiatan di masjid hingga pukul 9:30 malam. Setelah pulang dari masjid, aku langsung tidur. Keesokan harinya, aku libur karena hari itu jadwal sesi selanjutnya. Maklum masih pandemi, jadi berangkat cuma 50%. Sekitar pukul 8 pagi, aku diajak ayah dan keluarga lainnya untuk ke makam leluhurku. Setelah pulang dari makam, sekitar pukul 9 pagi, aku masuk ke dalam kamar, lalu mencoba searching di YouTube dan Google tentang pendakian Gunung Salak. Saat kulihat info di Google, aku kaget. Karena kebanyakan yang muncul di situ adalah kasus-kasus kematian dan hilangnya para pendaki di Gunung Salak. Karena takut, aku pindah mencari informasi di YouTube. Setelah mencari di YouTube, ternyata Gunung Salak ada 11 puncak. Dan puncak yang paling sering diincar oleh para pendaki adalah puncak 1 dan 2. Dari vlog para pendaki di YouTube, mereka bilang, Gunung Salak hanya 2000-an mdpl, namun serasa 3000-an mdpl. Di situ bukan masalah bagiku, karena kemarin aku sudah mendaki Gunung Merbabu, yang ketinggiannya 3000-an lebih. Namun ada satu hal yang menjadi masalah buatku, yaitu cerita tentang pesawat yang jatuh di Gunung Salak itu. Dan katanya, ada hantu pramugari di gunung tersebut. Sempat mengurungkan niat untuk mendaki setelah tahu kebenaran dari Gunung Salak tersebut. Tapi entah kenapa, hati kecilku tetap bersikeras untuk mendaki gunung tersebut. Setelah lama berpikir, aku lebih memilih untuk mengikuti kata hati, yaitu naik ke Gunung Salak. Singkat cerita, sekitar pukul 1 siang, aku pergi ke Alfamart membeli logistik untuk mendaki besok pagi, tanggal 26 Desember 2021. Setelah selesai membeli logistik, aku pulang, lalu mulai packing semua perlengkapan mendakiku. Mulai dari baju ganti, sleeping bag, tenda, nesting, dan kompor, dan perlengkapan lainnya. Setelah selesai packing, aku mandi dan tidur sejenak. Sekitar pukul 4 sore, aku terbangun, lalu mengikuti rapat rutin remaja. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 10, aku baru pulang dari kegiatan di masjid. Sesampainya di rumah, aku langsung tidur. Pagi pun tiba. Seketika aku terbangun dan ada perasaan gelisah yang membuatku takut untuk mendaki. Namun aku mencoba menepis perasaan gelisah itu. Singkat cerita, sore harinya, aku packing ulang dan mengecek semua perlengkapan mendakiku. Rencana pendakianku akan kulakukan pada hari 5 malam. Jadi mungkin aku akan turun tanggal 31 Desember. Setelah selesai mengecek perlengkapan dan logistik, sekitar pukul 6 sore setelah sholat maghrib, aku berpamitan dengan kedua orang tuaku dan Pak D serta Bude. Pak D berpesan untuk selalu waspada ketika nanti di atas gunung. Setelah selesai berpamitan, aku langsung berangkat. Aku berangkat menuju base camp pendakian menggunakan angkutan umum. Estimasi perjalananku sekitar 4-6 jam. Karena jarak yang lumayan. Saat aku menunggu bis di pinggir jalan, anehnya tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Padahal itu jalan raya. Setauku jalan raya akan ramai pada sore hari
sampai malam sekitar pukul 8 malam. Namun ini baru pukul 6:15, sudah tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Karena hal itu ada perasaan takut dalam diriku. Agak lama aku menunggu. Sekitar pukul 18:45, terlihat satu bus yang melintas. Bus itu terlihat tua dan berkarat, dan lampu bagian depannya juga sudah berkarat. Dan lampu bagian depannya juga sudah penyok. Agak aneh si busnya, seperti bus zaman dulu dan tidak pernah dirawat. Nama bus itu adalah bus Damri. Setauku, bus itu sudah lama tidak beroperasi, seperti yang diceritakan oleh ibuku. Namun anehnya, itu masih melintas saat itu. Aku tidak mau mikir yang aneh-aneh. Yang penting ada bus yang dapat mengantarku menuju base camp Gunung Salak. Akhirnya aku menghentikan bus itu. Setelah bus itu berhenti, aku langsung naik dan menuju kursi paling belakang. Waktu itu kulihat jam tanganku, masih pukul 18:50. Karena perjalanan menuju base camp cukup lama, aku memilih untuk tidur. Tak lama aku tertidur, tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang yang duduk di sampingku. Dia berpenampilan pendaki sepertiku. Namun anehnya, tas carry dan stiker yang dipakainya adalah tas model zaman dulu, tidak seperti tas-tas sekarang. Karena penasaran, aku menyapa pendaki tersebut. "Mas, masnya mau mendaki gunung mana? Kok sendirian aja?" Tanyaku. "Mau ke Gunung Salak," jawabnya lirih. "Wah, bisa barengan dong mas, saya juga mau ke Gunung Salak," sahutku sambil tertawa. Namun anehnya, dia diam saja, tidak meresponku lagi. Kulihat wajah pendaki itu putih dan tangannya agak membiru. Sedikit takut, karena teringat pendaki yang kutemui gunung berbabu. Namun aku mencoba menepis pikiran itu. Setelah itu aku lanjut tidur lagi. Sekitar 15 menit tertidur, aku dibangunkan oleh kondektur karena sudah sampai katanya. Dalam pikiranku, kok cepet banget? Karena penasaran sudah sampai di mana, aku pun bertanya. "Pak, ini sudah sampai di mana ya?" Tanyaku. "Ini sudah sampai di base camp Gunung Salak via Cimelati," jawab kondektur tersebut. Sontak aku kaget, karena tujuan pertamaku turun di Terminal Bogor. Baru dari Terminal Bogor, oper menuju base camp pakai ojek. Dan yang ku tahu, tidak ada angkutan bus yang berani sampai di base camp ini. Karena masih bingung, aku pun mengecek jam tanganku. Dan anehnya, jam baru menunjukkan pukul 19:10. Perjalanan yang harusnya kutempuh dalam waktu 4-6 jam, kok ini dapat kutempuh dalam waktu 20 menit saja. Aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Di situ aku langsung turun dan berpikir kalau jam tanganku itu rusak. Setelah turun dari bus, memang benar, aku sudah sampai di base camp. Karena penasaran dengan bus itu, aku pun kembali melihat bus yang tadi ku naiki. Saat aku melihat kembali ke bus yang aku naiki, bus itu melayang dan penumpang dalam bus itu pocong semua. Di situ aku cuma diam dan berpikir, jadi aku tadi naik bus setan. Tak lama dari itu, suara azan terdengar. Berarti jam tanganku tidak rusak. Aku pun pergi ke masjid terdekat untuk ikut melaksanakan sholat Isya. Setelah selesai sholat, aku pun mengisi persediaan air di tempat wudhu masjid tersebut. Saat aku sedang mengisi botol, tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang dan berkata, "Leh, Ca bagus, kalau kamu naik jaga sopan santun dan tetap ingat kepada Allah karena harus tabah dan sabar dengan semua ujian ini." Aku kaget dengan perkataan itu. Aku pun balik badan dan melihat bapak-bapak berjubah putih memakai sorban putih. Aku pun membalas dengan jawaban, "Ya Pak, terima kasih wejangannya." Setelah selesai mengisi botol, aku pun langsung berangkat menuju base camp. Di perjalanan menuju base camp, aku teringat kalau base camp jam segini sudah tutup dan kembali buka keesokan paginya. Sempat ingin putar balik dengan menginap di masjid yang tadi. Namun saat hendak putar balik dari pos penjaga base camp, terlihat ada satu orang yang berjaga di sana. Aku pun melanjutkan perjalanan menuju base camp. 10 meter dari base camp, terlihat sosok bapak-bapak. Beliau berwajah pucat dengan tangan yang terus gemetar. Sempat ragu kalau itu adalah manusia. Namun tiba-tiba, bapak itu menatapku dan berkata, "Masnya mau naik? Kalau iya, sini lapor dulu, biar saya catat sebelum saya pulang." Karena hal tersebut, aku pun kembali menepis pikiran kalau bapak itu adalah hantu. Setelah mengisi buku tamu, biasanya kan membayar semaksi.
Namun ketika aku bertanya berapa biaya simaksinya, bapak tersebut malah berkata, "Tidak usah mas, sampai naik aja, nanti biar saya saja yang tanggung biaya simaksinya." Setelah mendengar itu aku pun berterima kasih kepada bapak itu, lalu langsung memulai pendakian. Aku memulai pendakian sekitar pukul 8:30 malam. Menurut petunjuk peta yang diberikan oleh penjaga tadi, perjalanan dari base camp sampai ke puncak sekitar 9 jam 30 menit. Perjalanan dari base camp menuju pos 1, perkiraan memakan waktu sekitar 1 jam. Jalur menuju pos 1 masih terbilang landai, tidak terlalu menanjak, dan kondisi jalan didominasi oleh tanah dan akar-akar pohon. Sekitar pukul 9:30 malam, aku sampai di pos 1. Sampainya di pos 1, aku istirahat 5 menit, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju ke pos 2 memakan waktu yang sama seperti tadi, yaitu 1 jaman. Di perjalanan menuju ke pos 2 masih landai dan kondisi jalan masih sama. Di sini aku tidak mengalami hal-hal yang aneh sama sekali. Singkat cerita, sekitar pukul 10:40 menit, aku sampai di pos 2. Aku membuka carrier dan membuat segelas kopi. Di pos ini aku istirahat sekitar 20 menitan. Tepat pukul 11 malam, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Estimasi perjalanan menuju ke pos 3 memakan waktu sekitar 2 jam. Alhamdulillah, jalan menuju ke pos 3 masih memberi bonus untukku. Iya benar, jalannya masih landai. Singkat cerita pukul 1 pagi, aku sampai di pos 3. Di pos 3 ini, ada sumber air, dan menurut peta, itulah satu-satunya sumber air di jalur pendakian via Cimelati. Di sini aku memutuskan untuk buka tenda dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sekitar pukul 1:30 pagi, setelah selesai mendirikan tenda, aku memasak untuk mengisi energi. Singkat cerita setelah selesai masak dan makan, aku memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, aku keluar tenda dan berwudu di sumber mata air yang ada di samping tendaku. Keanehan terjadi lagi saat aku keluar dari tenda. Ketika aku keluar, tiba-tiba kabut tebal datang. Jarak pandang hanya sekitar 1-2 meter saja. Karena takut kalau nanti terjadi badai, aku langsung bergegas untuk mengambil air wudhu. Ketika berwudhu, tiba-tiba air yang tadinya jernih berubah menjadi keruh dan berbau anyir darah. Karena hal itu aku mengurungkan niat untuk berwudhu. Setelah itu aku langsung kembali ke tenda dan langsung tidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, aku terbangun dan langsung melaksanakan sholat subuh. Maklum, telat, karena tidur agak maleman, hehehe. Setelah selesai sholat, aku langsung memasak untuk sarapan. Singkat cerita sekitar pukul 7 pagi, aku selesai makan. Setelah selesai, aku langsung membongkar tenda dan packing semua perlengkapanku dalam carrier. Setelah itu sekitar pukul 8 pagi, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Estimasi perjalanan menuju ke pos 4 sekitar 1,5 jam. Pada hari pertama ini, yaitu tanggal 27 Desember, cuaca begitu mendukung dengan langit yang cerah. Jalur menuju pos 4 ini sudah mulai terjal. Kontur jalur didominasi oleh tanah, akar, dan sesekali bebatuan. Di perjalanan ini benar-benar menguras tenaga. Sekitar 1 jam dari pos 3, aku beristirahat di tepi jalur sambil ngemil wafer coklat dan minum air mineral. Setelah selesai, aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Jalur masih sama, yaitu terjal dan sangat menguras tenaga. Singkat cerita, sekitar 9:50 menit, aku sampai di pos 4. Sesampainya di pos 4, aku istirahat dan membuat segelas energen untuk mengejel perut karena malas untuk memasak. Setelah selesai, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Estimasi perjalanan menuju pos 5 sama seperti tadi, yakni 1,5 jam. Aku memulai perjalanan menuju pos 5 pada pukul 10. Jalur pendakian masih sama, yakni jalan yang terjal dan sedikit berbatu. Di perjalanan ini, aku sambil mendengarkan murotal dengan kotak MP3 milikku. Perjalanan tidak begitu sunyi saat itu. Singkat cerita, pukul 11:45, aku sampai di pos 5. Di pos 5, aku istirahat sambil menunggu waktu salat zuhur. Rencanaku nanti, aku ngecamp 2 hari di pos 6, yakni hari ini, 27 Desember, ngecamp. Besok pagi sampai Tetek, dan nanti ngecamp lagi di pos 6, pada tanggal 28 Desember.
Singkat cerita pukul 12 siang, aku tayamum, lalu melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat, aku baru menyadari satu keanehan, yaitu dari awal pendakianku, aku belum pernah bertemu dengan pendaki lain. Oh iya, baru sadar. Namun karena hal itu membuatku takut, aku menepis pikiran itu dengan berpikir bahwa mungkin hari itu tidak ada pendaki yang ingin pergi ke puncak salah satu, yaitu puncak Manik. Dan apalagi hari itu bukan hari libur. Setelah selesai zikir, aku beres-beres dan aku langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6. Aku memulai pendakian pada pukul 12:30 siang. Estimasi awal pendakian dari pos 5 sampai pos 6 sekitar 60 menit atau 1 jam. Jalur pendakian dari pos 5 sampai 6 masih sama, yakni kontur jalur yang didominasi oleh tanah, akar, dan sedikit bebatu, serta sedikit terjal. Perjalanan itu begitu menguras tenaga. Setelah selesai mendirikan tenda, aku membuat segelas kopi. Dan setelah selesai, aku memutuskan untuk tidur. Pada sore harinya, sekitar pukul 5 sore, aku terbangun dan langsung melaksanakan sholat asyar. Setelah selesai sholat, aku langsung memasak untuk makan. Singkat cerita, setelah selesai makan, aku memutuskan untuk membaca Al-Quran kecil yang sengaja kubawa untuk menemaniku saat ngecamp di bawah puncak. Sore sudah berganti malam. Setelah selesai sholat isya, aku langsung tidur. Karena besok pada pukul 4 pagi, aku mau summit attack ke puncak salah satu, puncak Manik. Pada malam kedua ini, mulai ada keanehan yang terjadi. Hal pertama yang terjadi adalah pada pukul 12 malam dini hari, terdengar lirih perempuan menangis di samping tendaku. Karena aku masih mengantuk, aku mencoba untuk tidak peduli dengan suara tersebut. Namun saat aku mencoba tidur, kembali suara tangisan yang awalnya lirih berubah menjadi suara tawa yang melengking seperti kuntilanak. Di sini aku sudah tidak kuat lagi, karena kemarin saat mendaki Gunung Merbabu sudah menemuinya. Karena merasa terganggu dengan suara tawa tersebut, aku pun keluar tenda dan mencari sosok kuntilanak tersebut. Saat aku keluar tenda, kondisi saat itu gerimis dan ada kabut tipis. Aku lihat sekeliling dan tak lama, terlihat ada sosok kuntilanak di atas pohon tepat di samping tendaku. Saat aku melihatnya, aku berkata, "Kita sama-sama hidup, jangan menggangguku, karena aku tidak mengganggumu. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak akan segan membunuhmu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak lama setelah aku berkata seperti itu, kuntilanak itu terbang menuju pepohonan sambil tertawa. Setelah masuk ke dalam hutan, sosok kuntilanak itu lenyap beserta suara tawanya. Setelah itu aku pun kembali ke dalam tenda dan hendak melanjutkan tidur. Singkat cerita, aku pun tertidur dan bangun pukul 3 pagi. Aku pun langsung memasak makanan agar tenagaku terisi saat nanti summit attack. Sambil menunggu masakan matang, aku melaksanakan sholat tahajud di depan tenda. Setelah selesai 2 rakaat sholat tahajud, aku pun makan. Setelah makan, aku mempacking tas kecil untuk kubawa summit attack ke puncak salah satu. Setelah selesai packing, tepat pada pukul 4 pagi, aku pun langsung melanjutkan perjalanan dari pos 6 menuju puncak salah satu. Estimasi perjalanan dari pos 6 menuju puncak sekitar 1 jaman. Jalur pendakian awal masih terjal. 30 menit setelah pos 6, jalan agak landai sedikit, walaupun ada juga terkadang jalur yang terjal. Sekitar pukul 5 kurang 15 menit, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan berkabut tebal. Tak lama dari itu, hujan deras datang mengguyur. Alhamdulillah, aku membawa jas hujan. Saat itu aku sempat ragu untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak, karena jarak pandang begitu pendek, cuma 5 meteran. Saat lagi kebingungan, aku memutuskan untuk meneruskan perjalanan menuju puncak salah satu. Saat perjalanan ini, aku begitu hati-hati, karena kabut yang sangat tebal dan hujan deras yang mengguyur sehingga jalur menjadi licin. Sempat beberapa kali terpleset karena jalannya yang licin. Aku terus berjalan mengikuti jalur hingga pukul 5 lebih 15 menit baru sampai di puncak. Saat di puncak,
Aku sangat kecewa. Karena yang awalnya aku kira dapat menikmati sunrise, sekarang sirna. Karena kabut masih tebal dan hujan belum mereda. Di situ aku masih menunggu dan berharap hujan berhenti serta kabut hilang. Singkat cerita, pada pukul 6 kurang lebih 15 menit, hujan reda serta kabut perlahan mulai hilang. Di situ aku begitu bahagia melihat pemandangan dari puncak Salak 1 yang begitu indah. Agak lama aku di puncak itu. Saat jam menunjukkan pukul 7, ada 7 orang pendaki, 3 cewek dan 4 cowok, yang baru sampai di puncak. Aku sedikit heran, mereka ngecamp di pos mana. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada rombongan pendaki itu. "Permisi mas, mbak, mau tanya, kalian tadi ngecamp di pos mana? Kok jam segini baru sampai puncak? Dan rombongan mas serta mbak ini dari mana dan mendaki kapan?" Tanyaku. Salah seorang pendaki dari rombongan itu menjawab, "Kami ngecamp di pos 5, Dek." "Iya, kami baru sampai puncak jam segini. Karena tadi saat mau summit attack, tiba-tiba hujan deras. Jadi kami menunda perjalanan. Kami rombongan dari Banyuwangi. Kami mendaki tanggal 27 Desember. Di sini aku merasa sedikit senang karena bertemu dengan rombongan pendaki, tidak sendiri lagi. Di puncak itu, aku bercanda dan mengobrol sama pendaki-pendaki itu. Singkat cerita, pada pukul 10, kami pun turun bersama-sama. Di perjalanan turun ini, walaupun jalur terjal, suasananya sangat membahagiakan. Mungkin karena ada teman pendaki yang kutemui. Singkat cerita, kami pun sampai di pos 6 pada pukul 11 lebih 15 menit, yaitu tempatku untuk ngecamp. Rombongan pendaki tersebut istirahat sejenak di tendaku, dan mereka pun pamit untuk turun ke pos 5 pada pukul 11 lebih 45. Di situ aku merasa sendiri lagi, tapi bukan masalah bagiku, karena niat awalku memang untuk solo hiking. Setelah rombongan pendaki tadi turun, aku pun memasak dan makan siang. Selesai makan, aku pun melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat, aku memilih untuk istirahat. Tak lama dari itu, aku pun tertidur. Sekitar pukul 3 sore, aku terbangun. Saat aku keluar tenda, hujan gerimis dan kabut tipis datang. Di situ aku langsung melaksanakan sholat asar karena takut hujan deras akan datang. Benar saja, tak lama setelah aku selesai sholat, tiba-tiba hujan deras datang mengguyur. Aku memutuskan untuk beristirahat dalam tenda. Saat di dalam tenda, aku mengeluarkan powerbank dan proyektor portable. Proyektor itu sengaja kubawa untuk menemaniku saat ngecamp sendirian. Aku menyalakan proyektor tersebut dengan powerbank dan menonton film kesukaanku, yaitu Narnia. Sudah 2 jam, aku melihat film tersebut, dan sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore. Di situ aku masih berada dalam sleeping bagku, karena udara yang begitu dingin. Setelah selesai menonton, aku pun memutuskan untuk membuat segelas kopi, sambil menunggu waktu maghrib. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Saat itu hujan sudah mulai reda, namun kabut yang sekarang menjadi tebal. Di situ aku langsung melaksanakan sholat maghrib dan kujamak dengan sholat isya. Takut nanti kalau sholat isya hujan deras. Setelah selesai sholat, aku pun masuk kembali ke tendaku dan memutuskan untuk membuat makan malam. Singkat cerita, sekitar pukul 18.45, hujan kembali turun dengan deras. Di situ aku agak bersyukur karena tadi sudah melaksanakan sholat isya. Karena udara semakin dingin, aku pun memakai emergency blanket dan sleeping bag untuk mencegah hipotermia. Hal itu kulakukan karena aku sedang sendirian. Jika terkena hipo, pasti aku tidak tertolong. Setelah itu aku pun tertidur. Sekitar pukul 12 malam, aku terbangun. Dan saat inilah, keanehan kembali terjadi. Saat aku terbangun itu, hujan sudah reda. Dan saat aku keluar tenda, kabut juga sudah hilang. Namun kengerian baru dimulai saat aku sedang melihat sekeliling, tepat di samping tendaku. Dan ada satu buah sajian lengkap dengan dupa dan kemenyannya. Di sini agak heran, siapa yang menaruh sajian tersebut? Karena perasaan saat aku turun tadi, tidak ada apa-apa di samping tendaku. Saat aku sedang fokus memperhatikan sajian itu, tiba-tiba ada suara anak kecil memanggil, "Kak, tolong aku." Sontak aku berbalik badan, dan saat aku berbalik itu, ada sosok anak kecil, tingginya sekitar 50 cm. Di sini kasih sosok anak kecil, Jo. Bener-bener pendek dan kecil, mukanya rata,
dan tangannya tidak ada jari-jarinya, persis seperti sirip ikan. Di situ aku gamam, takut karena penampilan anak kecil tersebut. Tak lama dari itu, dari balik kegelapan, muncul lagi sosok hitam besar dengan tinggi sekitar 5 meteran, berbulu lebat dan bermata merah. Sosok itu berlari menuju ke arahku. Di situ aku hanya terpaku melihatnya. Aku pengen pingsan, namun tidak bisa. Saat sosok itu tepat berada di belakang anak kecil itu, tiba-tiba tangan besarnya menangkap anak kecil tadi dan langsung memasukkan anak kecil itu ke dalam mulutnya. Anak kecil itu dimakan oleh sosok itu. Mulut sosok hitam besar itu mengeluarkan darah, dan saat itu bau anyir darah sangat pekat. Di situ aku cuma bisa terpaku melihat kejadian itu. Setelah selesai makan anak kecil itu, sosok itu berkata dalam bahasa Jawa, yang artinya, sabar itu merupakan sebuah kemampuan untuk menahan segala macam godaan dalam hidup, melakukan kebaikan, dan hadapi apa yang jadi cobaan hidup, Le. Kuatkan tubuhmu dan lapangkan hatimu. Semua ini akan menjadi gurumu. Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Setelah sosok itu berkata seperti itu, dia pun pergi meninggalkanku menuju kegelapan. Saat sosok itu sudah pergi, aku langsung terduduk lemas karena tidak percaya dengan apa yang aku alami. Rencana pendakian yang kukira menyenangkan tiba-tiba hancur seketika. Kengerian tidak hanya sampai di sini. Setelah sosok itu pergi, kabut tebal turun sampai-sampai jarak pandangku hanya 2-4 meter di depan. Di balik kabut, terlihat bayangan rombongan yang berjalan ke arahku. Saat itu yang ada di pikiranku, mungkin itu rombongan pendaki. Aku pun menunggu berharap itu adalah pendaki. 10 menit aku menunggu rombongan itu, dan tak lama, terdengar lonceng berbunyi ke arah belakangku. Setelah lonceng tersebut berbunyi, bayangan rombongan yang awalnya ada banyak, tiba-tiba hanya ada satu bayangan saja. Tak lama dari itu, dari balik kabut tebal itu, ada sosok wanita memakai pakaian bak ratu yang serba hijau, dengan mahkota dan didampingi dengan seekor macan putih. Sosok itu berkata dengan bahasa Jawa, yang artinya, anak ganteng, ayo ikut aku, ku ajak ke tempat yang paling bagus. Aku pun menjawab, tidak Nyai, saya di sini saja. Nanti kalau saya ikut Nyai, siapa yang bawa alat mendaki saya? Jawabku. Sudahlah nak, ikut saja. Ini nanti akan kuganti, sahutnya. Karena takut aku pun mengiyakan ajakan itu. Sosok wanita itu pun mengeluarkan tangannya dan mengajakku untuk menaiki macan putih yang mendampinginya. Terasa kasar bulu macan tersebut. Macan itu membawa kami berlari menembus kabut. Tak lama kami pun sampai di sebuah danau. Danau itu sangat indah. Di danau itu, aku disuruh mandi. Aku pun membuka pakaianku, kecuali daleman, dan langsung nyebur ke danau itu. Saat masih asik berenang di danau itu, tiba-tiba sosok wanita tadi membawa 7 orang perempuan berpakaian putih yang sangat cantik. Sosok wanita yang bak ratu tadi menyuruh 7 wanita yang dibawanya untuk mandi bersamaku. Saat itu aku tidak peduli, karena biasanya kalau wanita mandi di sungai atau danau, mereka memakai jaris dada atau kemben. Aku pun melanjutkan berenang. Namun saat asik berenang, aku kaget, karena 7 orang tadi ternyata telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun. Mereka menghampiriku dengan lekuk tubuh mereka yang terlihat jelas. Di sini aku masih sadar, jadi aku tidak ada niatan yang buruk. Saat mereka berada di depanku, aku berkata, tolong ditutup, jangan begini, dilarang dalam agamaku. Mereka cuma mengangguk dan langsung kembali ke tepian untuk memakai pakaian mereka. Cukup lama aku berenang di danau itu. Sosok ratu tadi cuma melihatku dari tepian danau. Setelah selesai berenang, aku kembali ke tepi danau. Entah dari mana, di tepi danau itu, tiba-tiba ada meja besar lengkap dengan makanan di atasnya. Di situ aku disuruh makan, kecuali 7 wanita dan sang ratu yang tadi. Aku mengajak mereka untuk makan bersama, karena makanan yang dihidangkan begitu banyak. 7 orang wanita tadi ikut makan bersamaku. Namun tiba-tiba, sang ratu melarang 7 orang wanita tadi untuk ikut makan bersamaku. Di situ aku cuma diam dan melanjutkan makanku. Setelah selesai makan, aku diajak ke sang ratu untuk pergi ke tempat lain.
aku diajak ke sebuah keraton megah. Di situ aku diberi satu buah kamar yang sangat mewah menurutku. Ya walaupun penerangannya hanya dari obor. Aku disuruh tidur di dalam kamar tersebut. Aku pun mengikuti perintah tersebut dan langsung tertidur. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh seorang wanita. Wanita ini bernama Sinta. Dia membangunkanku karena kata Sinta, aku disuruh untuk menemui sang ratu. Saat aku menemui sang ratu, di situ sudah dihidangkan lagi berbagai macam makanan. Aku disuruh makan dan nantinya hendak diajak untuk berjalan-jalan keluar keraton. Setelah selesai makan, aku diajak sang ratu untuk berjalan-jalan keluar keraton, ditemani beberapa pengawal ratu dan Sinta. Aku melihat para penduduk yang sangat ramah. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku diajak kembali ke keraton dan langsung disuruh istirahat. Saat berada dalam kamar, tiba-tiba Sinta datang. Dia datang hanya memakai jarik berwarna coklat, dari dada sampai ke paha. Aku pun kaget, karena melihat Sinta yang berpakaian seperti itu. Sinta berjalan ke arahku, sambil tersenyum tipis di wajah cantiknya. Saat dia berada di samping ranjang tidurku, tiba-tiba dia berbaring di sampingku dan memelukku. Karena aku kurang nyaman dengan hal itu, aku pun berkata, "Mbak Sinta, tolong keluar dari kamar saya." Tapi dia menjawab, "Tidak mau Kang Mas, Sinta sama Kang Mas saja." Jawabnya lirih sambil sedikit memohon. Di sini aku sedikit bingung, apakah wujudku sudah berubah sampai Mbak Sinta memanggilku Kang Mas. Karena bingung, aku pun pergi keluar meninggalkan Sinta. Saat di depan kamar, ada sang ratu yang bertanya, "Anak ganteng, kenapa? Kok keluar jam segini?" Enggak Nyai, saya mau tanya, saya ini siapa? Kok saya bisa dibawa ke keraton ini? Dan Nyai itu siapa? Manusia atau demit? Jawabku, "Anak ganteng, kamu itu keturunan ketujuh dari pertapa yang pernah tinggal di sini. Kamu bisa dibawa ke sini karena kamu yang akan jadi pemimpin keraton ini. Aku dengan prajuritku itu keturunan kelima dari pertapa yang sama. Dan aku serta prajuritku itu dari golongan setengah demit, setengah manusia," sahutnya. "Terus, kenapa Mbak Sinta memanggilku Kang Mas?" tanyaku lagi. "Sinta itu yang akan jadi jodohmu di sini. Sinta juga sama dengan yang lain. Sinta golongan setengah demit dan setengah manusia," jawabnya. "Tidak Nyai, saya manusia dan kamu itu demit. Dunia kamu dan saya itu berbeda," jawabku dengan sedikit marah. "Saya tahu, saya minta maaf. Sekarang Kang Mas maunya gimana? Saya ikut, karena cuma Kang Mas yang dapat membunuh saya dan prajurit-prajurit saya," sahutnya. "Aku pemimpin kalian semua. Aku akan hidup di duniaku, dan kalian akan hidup di dunia ini, dunia gaib. Aku akan kesini kalau kalian membutuhkan diriku. Aku gak akan membunuh kalian semua. Kalian pimpin keraton ini, tapi kalau sampai kalian semua tidak adil, aku akan membunuh kalian semua," jawabku. "Iya Kang Mas, tapi saya meminta sama kamu, izinkan Sinta mendampingi kamu selama perjalanan. Nanti kalau sudah berhasil keluar, saya akan menjemput Sinta pulang dan nunggu Kang Mas kesini lagi, timpalnya lagi." "Ya sudah, tidak apa-apa, aku boleh, tapi kembalikan aku ke tempat campku yang kemarin," jawabku. Setelah itu sang ratu memanggil Sinta. Saat Sinta keluar dari kamarku tadi, Sinta sudah memakai kebaya putih dan wajahnya sangat cantik. "Sinta, minta tolong, temani Kang Masmu ini untuk pulang," ucap sang ratu. "Iya Bunda Ratu," jawab Sinta sambil tersenyum. Tiba-tiba, keraton yang megah tadi menghilang, dan aku sudah berada di depan tendaku bersama Sinta. Saat itu aku baru tersadar untuk mengecek jam tangan. Aneh, aku baru pergi 2 hari. Namun sekarang, tanggal sudah menunjukkan tanggal 3 Januari 2022. Di sini aku agak bingung, apakah ini benar atau tidak. Karena saat itu sudah malam, aku pun mengajak Sinta untuk tidur di dalam tendaku. Saat hendak tidur, aku baru teringat bahwa aku hanya membawa 1 sleeping bag. Karena bingung, aku pun mengajak Sinta untuk tidur dengan 1 sleeping bag tersebut. Singkat cerita kami pun tertidur. Keesokan harinya saat kami bangun, aku langsung buka tenda karena hendak memasak. Aku kaget. Setelah aku membuka pintu tenda, aku berada di tengah pasar. Di situ banyak orang yang jual beli.
seperti tidak peduli dengan keberadaanku. Aku pun mengecek jam tangan, dan jam menunjukkan pukul 00, serta menunjukkan tanggal 15 Maret 1932. Di sini aku mulai takut lagi, karena hal seperti ini sama seperti saat aku mendaki ke Gunung Merbabu. Di sini aku memutuskan untuk membongkar tenda dan ingin pergi dari pasar tersebut. Aku pun meminta bantuan Sinta untuk membongkar tendaku. Singkat cerita, kami pun selesai membongkar tenda, dan akhirnya aku dan Sinta melanjutkan perjalanan. Aku melewati kerumunan pembeli. Saat aku melihat barang yang dijual pasar itu, ternyata yang dijual adalah ulat, belatung, ular, dan lain-lain. Pokoknya menjijikan. Di sini aku menyadari bahwa sekarang aku berada di pasar setan lagi. Aku pun bergegas mencari jalan keluar dari pasar tersebut. Setengah hari aku berjalan di area pasar tersebut. Aku mulai capek di sini. Namun aku heran dengan Sinta. Dia belum makan, namun dia benar-benar tidak merasa capek seperti robot. Aku pun memutuskan untuk masak makanan di situ. Selesai masak, aku pun makan bersama Sinta. Selesai makan, aku memilih untuk bermeditasi, meminta petunjuk pada Allah. Saat aku bermeditasi, tiba-tiba aku dapat membaca satu mantra yang belum pernah aku pelajari. Mantra tersebut menggunakan bahasa Sanskerta. Cukup lama aku bermeditasi dengan Sinta yang masih menggandeng tanganku dan meletakkan kepalanya di pundakku. Setelah lama bermeditasi, ada suara yang berkata dengan bahasa Jawa yang artinya, Nah, kamu cari orang yang jual bunga dan menyan. Lalu belilah bunga dan menyan. Sudah kamu beli, taburkan bunga itu dan bakar menyan itu. Nanti jalan akan kebuka. ucap suara misterius itu. Mendengar hal itu, aku langsung mengajak Sinta untuk mencari orang yang jual bunga dan menyan. Setelah sekian lama berkeliling mencari penjual bunga, aku pun menemukan penjual tersebut di ujung pasar yang belakangnya hutan lebat. Setelah menemukannya, aku pun membeli bunga dan menyan, lalu menaburkan bunga serta membakar kemenyan itu yang ku beli tadi. Sebelum membakar kemenyan, aku mengucap basmalah serta takbir, berharap Allah menolong hambanya ini. Tak lama setelah harum kemenyan yang kutabur tercium, tiba-tiba kabut tebal, dan pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi, dan lenyap seiring kabut tebal itu datang. Setelah kemenyan yang kubakar habis, kabut itu perlahan mulai hilang. Setelah kabut benar-benar hilang, aku melihat di depanku sudah ada gerbang menuju desa. Gerbang itu terbuat dari kayu yang disusun dan ditancapkan ke tanah. Sinta mengajakku untuk putar balik saat itu. Namun tak kenapa, aku seperti ditarik untuk masuk ke dalam kampung tersebut. Aku menarik Sinta untuk ikut memasuki kampung. Di kampung itu, aku melihat ada mat pendaki di salah satu gubuk penduduk. Karena melihat pendaki itu, aku sedikit lega. Berarti ada jalur yang benar. Namun aku tersadar setelah Sinta berkata, "Kang Mas, ini kampung demit. Dan pemimpin kampung ini berwujud buto atau raksasa," ucap Sinta lirih. Aku pun langsung menarik Sinta dan mengajak Sinta untuk keluar kampung tersebut. Namun anehnya, gerbang kampung yang tadinya aku lewati tiba-tiba hilang dan tidak terlihat lagi keberadaannya. Di sini aku mulai bingung. Di tengah kebingunganku, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan turun hujan dengan sangat lebat. Aku pun langsung membuka tenda untuk berteduh. Singkat cerita, saat hujan reda, hari sudah malam. Dari luar tenda terdengar suara keramaian, seperti ada acara atau hiburan. Aku pun mengintip dari dalam tenda. Benar saja, memang saat itu ada pertunjukan wayang orang. Namun saat aku melihat, para penonton dan tokoh wayang orang itu, mereka semua melayang, tidak ada yang menampak di tanah. Di sini Sinta tiba-tiba mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Entah apa yang dia baca, aku tidak begitu tahu. Namun tak lama, tiba-tiba ada suara besar dan menggelegar dari luar tenda. Suara itu berkata dengan bahasa Jawa, yang artinya, Kamu sudah masuk wilayahku. Kamu bayar nyawa atau darahmu. Tidak tebus apa perang. ucap suara itu. Di sini Sinta yang tadinya berwajah cantik berubah menjadi marah. Dia langsung keluar tenda. Betapa kagetnya aku. Ternyata di depan tendaku sudah ada pasukan buto dengan pemimpin yang begitu besar. Pasukan tersebut seperti ingin perang. Lalu Sinta berkata, "Aku sama Kang Masku cuma mau pulang. Kamu gak usah ganggu. Kamu semua demi-demi yang jelek sifatnya. Jangan ganggu Kang Masku atau pilih kubunuh kalian semua." Kamu sendiri
Aku punya pasukan. Aku tidak takut. Kata buto hijau itu. Setelah itu, tiba-tiba Sinta kembali komat kamit dan membaca mantra yang berbunyi bahasa Jawa, yang diartikan, kejelekan tidak akan menang melawan kebaikan. Kebaikan yang disukai Gusti, dan Tuhan akan membela orang yang memiliki niat baik. Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba ada rombongan pasukan kerajaan memakai tombak dan tameng, serta ada beberapa pemanah. Di sini aku cuma terdiam karena bingung dengan apa yang terjadi. Aku pun bertanya pada Sinta, siapa pasukan ini? Sinta menjawab bahwa pasukan ini adalah pasukan yang dikirim oleh Bunda Ratu untuk menolong kita. Akhirnya perang antara pasukan kerajaan dan Buto pun terjadi. Di sini aku cuma melihat karena tidak berani mendekat. Setelah lama berperang, pasukan Buto pun kalah dan mereka pun pergi menuju hutan serta perkampungan tadi hilang seiring lenyapnya Buto tadi. Setelah berada di jalur pendakian lagi, pasukan kerajaan tadi pun berpamitan untuk pulang ke keraton. Singkat cerita, aku pun melanjutkan perjalanan turun tanpa tahu kebenaran dari jalur yang kulalui ini. Lama aku berjalan sama Sinta. Aku memutuskan untuk membuka tenda di tepi jalur dan bermalam di sana karena hari sudah mulai gelap. Setelah mendirikan tenda, aku mengecek jam tanganku dan alhamdulillah jam menunjukkan pukul 6 sore dan tanggal menunjukkan 30 Desember 2021. Agak kaget karena tanggal yang tadinya menunjukkan tanggal 3 Januari tiba-tiba kembali tanggal 30 Desember. Karena capek, aku pun meminta Sinta untuk memasak makanan. Di sini Sinta bingung cara memasak menggunakan kompor portable. Aku pun mengajarinya cara memasak. Setelah selesai memasak, kami pun makan lalu masuk ke dalam tenda. Aku mengeluarkan powerbank dan proyektor kembali. Di sini Sinta agak bingung dengan barang-barang tersebut. Maklum, mungkin dia belum pernah melihatnya. Aku pun mengajak Sinta untuk menggunakan sleeping bag bersamaku sambil menonton film dari proyektor. Mungkin karena capek, aku pun tertidur. Dan keesokan paginya, terbangun pukul 6 pagi. Di sini Sinta masih tertidur. Aku ingin memasak makanan untuk sarapan. Namun saat aku keluar tenda, aku sudah di tepi pantai. Di situ aku kaget dan mengecek jam tanganku. Takut kalau nanti terjadi keanehan lagi. Namun jam masih normal dan tanggal juga menunjukkan tanggal 31 Desember 2021. Dalam pikiranku, berarti aku dipindah ke sini, bukan ke alam lain lagi. Aku masih bingung dengan hal tersebut. Tak lama Sinta pun bangun dan langsung memasak makanan untukku. Setelah selesai makan, aku berkata kepada Sinta, "Dek, terima kasih sudah menemani Mas sampai di sini. Mas izin pamit. Kalau seumpama Dek Sinta kangen sama Mas, Dek Sinta manggil nama Kang Mas saja. Nanti Kang Mas akan menemui Dek Sinta." Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba ombak di pantai itu menjadi besar dan terlihat ada seseorang yang keluar dari ombak tersebut. Ya, benar. Dia adalah sang ratu yang datang menjemput Sinta. Dan sang ratu berkata, "Kang Mas, saya ambil lagi Sinta. Kang Mas hati-hati nanti saat pulang. Saya nunggu Mas lagi di Gunung Salak ya. Saya membawa Kang Mas ke pantai ini untuk memudahkan Kang Mas pulang. Seumpama Kang Mas tetap di Gunung Salak, Kang Mas tidak akan keluar dari alas Gunung Salak," ucap si ratu. "Iya, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi deh Sinta," jawabku. Di situ Sinta cuma mengangguk lalu berjalan ke arah ratu. Setelah Sinta sampai di hadapan ratu, Sinta berbalik badan dan tersenyum ke arahku sebagai tanda perpisahan. Setelah itu ombak besar datang lagi seiring hilangnya Sinta dan ratu. Bersamaan dengan ombak tersebut, aku pun langsung membongkar tenda dan packing semua barang-barangku. Aku langsung pergi ke arah pedesaan terdekat. Oh iya, saat itu aku berada di pantai daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai itu cukup terkenal dan banyak wisatawan yang datang ke sana. Tak perlu kesebut nama pantainya. Singkat cerita, aku pun dapat bus dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Setelah naik bus sekitar 5 jaman, aku sampai di desaku lagi. Aku langsung pulang menuju ke rumah. Sampai di rumah, di situ banyak warga dan keluarga yang membaca Yasin dan tahlil. Saat aku berdiri di depan pintu, orang tuaku langsung memelukku sambil menangis. Aku di sini kebingungan dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat malam itu, aku baru dikasih tahu sebenarnya. Pak Day bilang, sebenarnya dari awal keberangkatanku untuk mendaki Gunung Salak,
pada tanggal 26 Desember 2021, aku sudah diikuti oleh berbagai makhluk halus. Aku naik busetan dan turun di basecamp Gunung Salak. Dan tempatku melaksanakan sholat isya berjamaah sebenarnya itu adalah kuburan. Dan penjaga basecamp yang malam itu kutemui ternyata bukan manusia. Serta saat Pak Deko mengecek basecamp Gunung Salak, di situ tidak ada namaku di buku tamu pendakian Gunung Salak via Cimelati. Sebab itulah keluargaku menggelar doa bersama untuk keselamatanku. Doa bersama tersebut sudah terlaksana selama 3 hari 3 malam. Untung saja aku ditolong oleh sosok ratu yang baik hati. Dan alhamdulillah, aku bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itulah kisah pendakianku ke Gunung Salak. Ini kisah nyataku yang tidak akan pernah kulupakan. Jadikan pelajaran untuk kita semua dari kisahku ini. Saya Temon, sekian, dan terima kasih. Oh iya, pada malam tahun baru saat aku tertidur, aku bermimpi diajak Sinta untuk pergi ke suatu gunung yang ada di Jawa Timur. Di sana aku juga mengalami beberapa keanehan. Mungkin di lain kesempatan, aku akan teruskan ceritaku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.